Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rasyad TV yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hingga menjelang siang hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersuah melanjutkan kembali kajian kita, yakni membahas risalah atau kutayyib ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bab baru, yaitu mengajarkan anak-anak seputar tafsir dari surat-surat pendek. Dan ini adalah metode yang bagus dan baik ya, karena di antara metode pembelajaran ya khususnya untuk anak-anak, selain metode talqin, tasmi', ya anak-anak diperdengarkan dan diminta untuk mengulang-ulangnya atau ditalqin, yakni berkaitan dengan Al-Quran, maka juga perlu untuk menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Al-Quran. Maka mereka perlu diajarkan tentang isi atau konten. Maksudnya dalam hal ini adalah makna-makna yang ada terutama di dalam surat-surat pendek. Dan mengajarkan Al-Quran, apalagi dalam hal tafsir, ya, dengan metode yang mudah, ringkas, ya, namun tentunya tidak keluar dari metode yang ditempuh oleh para ulama kita. Dalam artian, ya, kita tidak boleh lepas dari penafsiran para ulama, ya, khususnya ulama-ulama salaf dahulu, ya, dan juga tidak keluar dari makna bahasa yang sebenarnya. Ya, maka ini tentunya adalah suatu hal yang baik. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas tentang tafsir suratul Fatihah yang pertama, ya. Yakni kita ajarkan kepada mereka tentang Al-Fatihah. Pertanyaan pertama, bacalah surat Al-Fatihah dan jelaskan tafsirnya. Jadi yang pertama adalah diajarkan mereka untuk membaca suratul Fatihah. Dan talqin mereka, tasmi' mereka berulang-ulang, dan jangan beranjak untuk mengganti sebelum mereka membaca suratul Fatihah dengan makhraj dan juga dengan tajwidnya yang benar. Ya, meskipun mungkin masih belum sempurna. Dan dalam hal ini mengajarkan anak, maksud saya, tentang Al-Quran, metode yang hendaknya ditempuh adalah at-ta'sil, ya, yaitu membangun pondasinya dalam hal bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, ya, ketimbang kita mengejar kuantitasnya, mengejar banyak-banyakan hafalan. Karena banyak hafalan insya Allah bisa dikejar, tapi kalau sudah masalah memperbaiki tajwid dan makhraj, ini biasanya akan lebih sulit ya apabila sudah dilalui. Makanya dikatakan at-ta'sil aisar atau ashal min at-taghyir wa taghyir as'ab, ya. As'ab min at-ta'sil. Yang namanya taksil yaitu mengajarkan mereka tentang tentang asal bacaan yang benar, yaitu dari makhrajnya dan tajwidnya, itu lebih mudah sebenarnya ketimbang kita mengajarkan anak-anak ya langsung ketimbang kita
memperbaiki atau merubah apa yang sudah dihafalkan oleh mereka. Ya. Nah, oleh karenanya kita ajarkan mereka pelan-pelan dan jangan beranjak sebelum ya mereka sudah membaca dengan baik dan benar meskipun masih belum sempurna. Pertanyaan pertama, bacalah suratul Fatihah dan jelaskan tafsirnya. Bicara tentang suratul Fatihah, ya sebelum kita ajarkan, maka perlu untuk kita ajarkan tentang apa sih keistimewaan suratul Fatihah kepada mereka. Ya, karena ini adalah surat yang satu-satunya surat yang paling wajib bahkan fardhu ain untuk dihafalkan oleh setiap muslim. Setiap muslim ya wajib menghafalkan suratul Fatihah. Karena inilah surat yang apabila tidak dibaca maka akan menyebabkan ya salat seseorang itu tidak sah. Ya, karena dikatakan la salata illa bi Fatihatil kitab ya. Jadi tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dan suratul Fatihah memiliki sejumlah nama. Ya, di antara nama-nama suratul Fatihah adalah tentunya Al-Fatihah itu sendiri, ya. Dikatakan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka. Ya, dia yang membuka ayat Al-Qur'an dan dia juga di antaranya yang paling wajib dan membuka salat ya tentunya sebelum membaca doa istiftah. Jadi dari ayat Al-Qur'an yang pertama kali dibaca adalah Al-Fatihah. Kemudian dia juga disebut dengan Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Qur'an, ya. Jadi dia adalah Ummul Kitab. Nah, itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ya, Madarijus Salikin, di mana beliau menyusun kitab Madarijus Salikin ini adalah ketika beliau menggali makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan anzalallahu ta'ala kutuban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya sejumlah kitab. Wa jama'a hadhil kutub kullaha fi thalatha. Dan Allah menghimpun semua dari ketiga kitab ini ya. Dan semua kitab suci ini terhimpun ada pada tiga kitab, wahiyaz Zabur wa Taurah wal Injil, yaitu Zabur, Taurat dan Injil. Thumma jama'a hadhihi thalatha fil Qur'an. Kemudian ketiga kitab ini semuanya terhimpun di dalam Al-Qur'an. Wa jama'al Qur'an fil Fatihah, dan semua isi Al-Qur'an itu terhimpun pada satu surat yaitu Al-Fatihah. Ya, wa jama'atil Fatihatu fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan Al-Fatihah itu sendiri ya terhimpun maknanya di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena ini adalah substansi daripada tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Qur'an disebut dengan Ummul Kitab. Kemudian juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, karena inilah yang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Makanya kalau ditanya ada berapa ayat suratul Fatihah, ada 7. Ya. Kemudian juga disebut dengan suratul Hamd, Al-Hamd. Kenapa? Karena diawali dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian juga disebut dengan as-shalah, ya, karena tidaklah sah salat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian juga disebut dengan al-kafiyah, yaitu ayat yang mencukupi, dan juga disebut dengan asyafiyah, ya, yaitu yang dapat menjadi sebab kesembuhan dengan ruqyah syar'iyyah, ya. Nah, ini diantara nama-nama daripada dari nama Al-Fatihah. Nah, lalu kemudian bagaimana tafsirnya? Maka kita awali yang pertama adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah termasuk bagian dari ayat pertama suratul Fatihah ataukah tidak? Memang ada perselisihan pendapat, ya. Namun pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bishawab, adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ya bagian dari suratul Fatihah. Ya, karenanya seringkali Bismillahirrahmanirrahim itu langsung sudah diberikan tanda ayat pertama, ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak termasuk dari suratul Fatihah. Jadi dimulai dari ayat pertamanya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dua-duanya adalah rahmah, kasih sayang, tapi punya makna yang berbeda. Nanti kita akan sebutkan.
Jadi apa artinya? Artinya adalah dengan menyebut nama Allah, aku memulai membaca Al-Quran. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kata Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah adab tarbawi yang Allah ajarkan pertama kali kepada umat ini. Karenanya dianjurkan dan disyariatkan untuk membaca basmalah sebelum kita melakukan sesuatu. Sebelum kita berbicara atau melakukan sesuatu, ya asalkan sesuatu itu tidak mengandung keharaman. Makanya sesuatu yang haram nggak boleh kita awali dengan bismillah. Ya, dan semua amalan yang asalnya bukan ibadah atau adah, ya, apabila itu diawali dengan bismillah, maka akan bisa bernilai ibadah dan mendulang pahala. Nah, kemudian kata bismillah, ya, kita di sini mengawali dengan kata, ya, apa namanya, ba di sini, ya, dengan kata bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya. Nah, kata dengan menyebut nama Allah ini ada beberapa maksud. Pertama adalah untuk bertabarruk. Bertabarruk artinya mengambil berkah. Artinya dengan mengambil berkah dari nama Allah, aku membaca Al-Quran, atau aku berbicara, atau aku melakukan sesuatu. Jadi artinya seseorang mengambil keberkahan dari nama Allah dan sifat Allah, ya, yaitu nama dan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kata bismi di sini dengan menyebut nama Allah adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada Allah, yaitu dengan memohon, ya, kepada Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, maka seseorang meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasannya dengan kata Allah inilah, dengan nama Allah inilah, ya, dan dengan nama Allah ini hendaknya seorang hamba memulai sesuatu. Dan dengan nama ini setiap gerakan harakah dan setiap ucapan, ya, akwal, itu hendaknya dilakukan. Bukankah yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran, dan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, ya. Ketika Nabi SAW sedang bertahannuts menyepi di Gua Hira, malaikat Jibril alaihissalam turun, maka malaikat Jibril mentalkin, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Rabbmu yang menciptakan. Jadi Nabi kita diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Bukankah pula Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau menaiki bahteranya, di mana Allah ketika memerintahkan beliau untuk membangun bahtera, ya, meskipun beliau dicibir oleh orang-orang karena ngapain ini orang di daerah gurun pasir begini kok malah naik bahtera, ya, maka, ya, apa namanya, pada saat Nabi Nuh alaihissalam itu menaiki bahteranya atau perahunya, waqala, ya, irkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha, ya, beliau mengatakan irkabu fiha, naiklah kalian ke dalam perahu tersebut, bismillah, dengan menyebut nama Allah, majroha wa mursaha, ya, yang telah memperjalankannya, atau apa namanya, yang apa namanya, menggerakkan, ya, sehingga perahu itu menjadi berlabuh, ya. Nah, kemudian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat, ya, kepada Ratu Saba, ya, di dalam surat An-Naml, ya, ketika beliau mendapatkan berita tentang dari burung hudhud tentang suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang menyekutukan Allah, maka beliau pun mendakwai dan beliau menuliskan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, dari kata Allah, Allah itu ulama berbeda pendapat. Karena asalnya di dalam kaidah semua nama Allah itu mengandung sifat. Dan semua nama Allah itu memiliki derivat. Ya, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yaitu kata yang memiliki derivat, ya. Artinya dari kata ini, nama ini memiliki nama. Mereka berbeda pendapat dengan nama Allah. Sebagian mengatakan Allah itu adalah isim jamid, ya. Yaitu nama yang tidak memiliki derivat. Ya sudah, namanya itu. Jadi itu termasuk isim alam. Ya. Nah, sebagian yang lain lagi
berpendapat adalah tetap nama Allah itu memiliki derivat, punya makna. Maknanya yaitu dari kata al-ilah, yaitu al-ma'luh. Artinya adalah al-ma'bud. Jadi dikatakan Allah berarti dialah Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Ya, yang berhak untuk disembah satu-satunya. Dan ini menetapkan makna tauhid uluhiyah. Ya, menetapkan makna tauhid al-uluhiyah. Karena apabila kita perhatikan kata Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, yaitu al-ilah, al-ma'bud, yaitu tauhid al-ubudiyah. Artinya satu-satunya yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan, diibadahi, diajukan doa adalah Allah. Dan kemudian ketika kita mengucapkan bismillah, fungsi basmalah itu sebagaimana tadi disebutkan adalah untuk bertabarruk, untuk beristi'anah, dan untuk membatasi maksud, ya. Untuk apa? Tahdilul al-qasad, ya, untuk membatasi maksud. Artinya, ya, apa namanya? Dikatakan kita membatasi maksud, ya, artinya adalah tujuan kita untuk melakukan segala hal itu adalah karena Allah. Maka di sini ada faedah besar, apa itu? Yaitu ketika seseorang mengucapkan basmalah, berarti itu adalah adab tertinggi. Menjadikan Allah adalah yang pertama kali disebut sebelum berkata atau sebelum berbuat. Dan ini menunjukkan yang kedua adalah pengagungan, kecintaan, permohonan pertolongan, ya, pengharapan, dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan setelah nama Allah yaitu dua nama Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua-duanya itu sebenarnya ya adalah bermakna dzur-rahmah, yang memiliki sifat rahmah, tapi ternyata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu beda. Ar-Rahman adalah sifat penyayang yang khusus hanya dimiliki oleh Allah, yang mana Ar-Rahman itu ya adalah bersifat lebih umum, kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Ya, baik itu hewan, bahkan termasuk orang kafir. Mereka tidak lepas dari kasih sayang Allah yang umum. Ya. Jadi sifat rahmat yang meliputi seluruh makhluknya. Dan ini hanya boleh disandarkan kepada Allah. Karenanya tidak boleh makhluk atau orang dikasih nama cuman Rahman saja. Enggak boleh ya. Orang dikasih nama cuman nama Rahman, sebagaimana ngasih nama orang dengan nama Allah. Karena ini adalah khusus bagi Allah. Juga demikian dengan nama Khalik. Khalik hanya khusus boleh bagi Allah. Jadi apabila seseorang ingin memberikan nama dengan nama ini, hendaknya disandarkan dengan kata Abdu. Jadi diawali dengan kata Abdu, yaitu Abdurrahman, atau Abdullah, atau Abdul Khalik. Ini khusus bagi Allah, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Taha, ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Maka Ar-Rahman di sini menunjukkan adalah khusus bagi Allah. Adapun Ar-Rahim adalah sifat rahmah Allah, ya, tapi ini khusus bagi hamba-hambanya yang spesial, khususnya hamba-hamba yang Allah pilih dari orang-orang beriman. Ya. Dan sifat rahim bisa juga diemban oleh selain Allah. Sebagaimana Nabi SAW juga memiliki sifat rahimah, ya. Nah, juga dikatakan wa kana bil mu'minina rahimah. Dan dia adalah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa kok Allah disifati di dalam Al-Fatihah yang merupakan adab pertama dengan sifat rahmah kedua-duanya, sifat kasih sayang. Berarti ini mengandung pembelajaran bahwa hendaknya seseorang siapapun apabila dia ingin melakukan apapun, ingatlah Allah itu Maha Penyayang. Apalagi di dalam mengajarin anak. Karenanya di sini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali harus kita kenali dan kita ajarkan kepada manusia, terutama anak-anak kita, adalah sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Sebaliknya diajarkan Allah itu adalah yang Maha menyiksa, kemudian Allah dikatakan akan marah dan seterusnya, yaitu nanti belakangan. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kata alhamdu itu adalah pujian, sanjungan, ya. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, tafsirnya yaitu semua bentuk sanjungan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kalau kita lihat pujian itu ada dua macam. Alhamdu dan al-madhu. Alhamdu dan madhu, al-madhu. Alhamdu adalah pujian, sanjungan
dan ekspresi kekaguman yang berangkat dari pengagungan dan kecintaan. Karenanya dikatakan, alhamdulillah, pujian yang paling sempurna ini adalah untuk Allah dan milik Allah. Ya, adapun al-madhu adalah pujian, sekedar pujian. Artinya orang yang memuji tidak harus menghormati, memuliakan dan mencintai yang dipuji. Biasanya itu sekedar pujian untuk, ya, entah untuk sekedar memuji atau untuk menjilat atau karena dibayar atau yang semisalnya. Itu al-madhu. Adapun bagi Allah adalah alhamdu. Dan alhamdu adalah bagian dari wujud syukur seseorang bil lisan, ya. Jadi ucapan orang-orang yang bersyukur adalah dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi, ya, rabbil alamin. Ya. Misalnya ucapan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, ya, apa namanya? Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Dan ucapkanlah alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita dari kaum yang zalim. Ya. Kemudian juga kita perhatikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengkaruniakan kepada beliau, tadinya nggak punya anak, kemudian Allah karuniakan dua anak yang istimewa dan saleh. Beliau mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku, ya, di usia tuaku ini Ismail dan Ishaq. Lalu kemudian juga perhatikan ucapan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam, ya, seorang anak dan bapak, ya, dari Bani Israel, nabi yang istimewa, nabi yang kuat, ya, nabi yang memiliki kerajaan yang begitu luasnya, ya. Maka Allah mengabadikan syukur Sulaiman dan Daud alaihi wassalam, wa qala, dan keduanya berkata alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memuliakan kami atau melebihkan kami di atas kebanyakan dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Ya. Bahkan ucapan Nabi kita di dalam surat Yunus juga mengatakan, ya, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, oleh karenanya kita perhatikan bahwa kata alhamdulillah ini adalah ekspresi rasa syukur. Tapi ternyata ketika seseorang terkena musibah, itu ada tingkatan yang paling tinggi. Karena musibah itu ada 4 tingkatan orang yang terkena musibah. Tingkatan pertama adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia memiliki kemurkaan kepada Allah, as-sakht. Dia malah marah kepada Allah. Nggak terima. Ini adalah mereka yang ketika diuji oleh Allah, maka Allah azab dia di dunia. Ya. Karena kesombongan dan keangkuhannya, malah marah kepada Allah, dia nggak tahu diri. Yang kedua, tingkatan kedua adalah ketika diuji Allah, dia bersabar. Dan sabar adalah wajib. Yang ketiga, adalah orang yang diuji Allah melebih daripada sabar, yaitu ridho. Dia ridho dengan keputusan Allah. Yang ketiga, dia yang, maksud saya, afan ya, yang tadi pertama adalah yang marah, yang kedua adalah yang sabar, yang ketiga yang ridho, yang keempat, ya, ini yang paling tinggi, adalah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah bersyukur kepada Allah. Makanya syukur adalah tidak lepas dari bagian utama dan pertama dari ibadah. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika seorang mendapatkan ujian, dan ini tingkatan yang paling tinggi, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah sifatkan pujian Allah, alhamdulillah rabbil alamin, yaitu Rabb alam semesta. Ya, Rabbnya alam semesta. Ini menetapkan tauhid rububiyah. Kalau tadi kita menyebutkan, ya, bismillah dan juga di dalam alhamdulillah lillah, Allah al-ma'luh al-ma'bud, artinya Allah adalah satu-satunya berhak disembah. Tauhid uluhiyah. Adapun rabbil alamin itu menunjukkan tauhid rububiyah. Allah adalah Rabb. Ya, dan dikatakan Rabb berarti Allah adalah Khalik, pencipta. Allah adalah Malik, penguasa dan pemilik, dan Allah adalah Mudabbir. Allah adalah yang mengatur semuanya. Ada rezeki, ajal, kematian, kehidupan, dan semuanya. Ya. Ya, itu adalah, ya, kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah maka disebut dengan alam.
Artinya semua selain Allah disebut dengan alam. Makanya malaikat disebut alam, jin disebut alam, bumi, langit disebut alam. Semua selain Allah adalah alam. Ciptaan Allah semuanya disebut dengan alam, ya. Makanya dikatakan Allah lah yang menciptakan, mengatur, memiliki dan menguasai seluruh ciptaannya, yaitu seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmani Rahim. Kemudian disifatkan kembali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah lah zat yang memiliki sifat rahmah yang luas dan lagi sifat Allah yang rahmah. Disebut menyebutkan ya apa namanya Rabbul Alamin, ada dua hikmah setidaknya. Kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan setelah kata Rabbul Alamin? Rabbnya alam semesta. Yang pertama, ya, yaitu adanya penetapan bahwa hubungan antara Allah Sang Khalik dengan makhluk adalah hubungan rahmah, kasih sayang, dan riayah, pemeliharaan, penjagaan. Karena rububiyah Allah itu dibangun di atas rahmah. Allah menciptakan segala sesuatu tentu sesuai dengan kehendaknya, tapi itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyayangi seluruh makhluknya dan Allah lebih menyayangi lagi kepada orang-orang yang mau tunduk dengan perintah Allah, yaitu orang-orang beriman. Jadi ternyata konsep rububiyah itu dibangun di atas dasar rahmah. Kalau kita bicara tentang konsep rububiyah, itu akar kata rububiyah sama dengan tarbiyah, dengan kata pendidikan. Berarti pendidikan itu juga harus dibangun di atas dasar kasih sayang. Makanya siapa yang membangun pendidikan tidak di atas dasar kasih sayang, maka dia telah menyelisih manhajnya Allah, manhaj Rabbani, dan manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, adanya penetapan kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, maka dialah Allah sang pemilik dan penguasa alam semesta, dan ini akan membuahkan at-tarhib, yaitu rasa rahbah, takut kepada Allah. Takutnya bukan takut yang membuat orang lari, tapi takut karena takjub, takut karena segan, takut karena cinta. Ya, karena ada takut itu orang yang menjadi benci. Misalnya takut dengan ya hewan buas, dia malah lari dari hewan buas tersebut. Atau takut kepada orang yang kasar, yang suka mukul, ya. Dia takut, dia benci. Nah, oleh karenanya Allah takutnya adalah takut yang membuahkan ya takut tapi ingin mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Ya. Takut karena sayang kita tapi diiringi dengan rasa segan. Kemudian kata Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah yang bermakna rahmah, ini membuahkan targhib. Targhib itu membuahkan raghbah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ya dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga menunjukkan tauhid yang ketiga, al-asma was sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat. Di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, juga Allah. Dan kemudian juga memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat rahmah. Rahmah yang luas kepada seluruh makhluk, yaitu Ar-Rahman, dan rahmah pemurah hanya kepada orang-orang beriman, itulah Ar-Rahim. Di sini berarti ada dua asas pendidikan Islam, yaitu pertama, asas pendidikan adalah di atas rahmah, kasih sayang dan riayah, pemeliharaan dan penjagaan. Dan kemudian yang kedua adalah asas pendidikan dibangun di atas dua metode, yaitu at-targhib wa tarhib, yaitu memberikan motivasi dan memberikan ancaman agar muncul rasa takut dan agar muncul rasa harap. Nah, kemudian ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin, yaitu yang memiliki hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan. Kata Malik boleh dibaca mimnya panjang atau pendek. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, itu boleh. Apabila dibaca panjang, Malik artinya penguasa. Apabila dibaca pendek, artinya pemilik. Allah lah yang memiliki dan menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Ya. Nah, di sini menarik. Kenapa Allah tidak menyebutkan ya Allah adalah yang menguasai ya hari-hari yang ada di dunia, tapi Allah lebih memilih hari pembalasan yang ada di akhirat. Nah, ini berarti ada beberapa faidah dan hikmah. Pertama, ya ini sebagai bentuk tamjid wa ta'zim, yaitu pengagungan dan pemulihan kepada Allah. Karena di dunia bisa jadi ada orang berkuasa. Ya, meskipun kekuasaan mereka adalah
hanya terbatas. Ada raja dan lain sebagainya. Tapi di hari akhir, di hari kiamat, ya di hari pembalasan, udah nggak ada lagi raja. Udah nggak ada lagi penguasa. Satu-satunya penguasa di Yaumiddin hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang memiliki kekuasaan di hari itu. Jadi hanya Allah satu-satunya yang memiliki kekuasaan ini dalam rangka untuk menguatkan bahwasanya Allah adalah sang pemilik dan penguasa yang sejati, yaitu hari di mana tidak ada lagi yang berkuasa dan tidak ada lagi yang memiliki, maka Allah lah pemilik dan penguasa di hari itu. Berarti ini bentuk pengagungan yang ekstra. Kemudian yang kedua, Malik Yaumiddin, dengan adanya Yaumiddin ini adalah isbat atau menetapkan tentang al-imanu bil yaumil akhir, yaitu mengimani hari akhir, yaitu tentang adanya hari setelah kematian, dan itulah hari sebenarnya. Mulai dari seseorang meninggal dunia berada di alam barzakh, kemudian sampai hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka dihisab, kemudian ditimbang di mizan, ya, lalu kemudian mereka diberikan balasan, ya, lalu kemudian mereka akan digiring di hautnya Nabi, ada yang dijauhkan, kemudian mereka melewati sirat, kemudian ada yang terhempaskan neraka, dan ada yang menuju ke surga, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah bagian dari keimanan bahwasanya ada hari setelah hari kematian kita, dan itulah adalah hari yang sebenarnya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kata Malik itu diidhafahkan atau diatributkan ke kata Yaumiddin. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari tersebut. Karena di hari inilah hari yang sangat menakutkan, dan satu-satunya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ayat ini mengingatkan kita bahwasanya dunia ini adalah tempat kita berlalu, tempat yang fana. Ya, tempat kita hanya sekedar lewat, kita semua musafir. Dan akhirat itu adalah ujung perjalanan kita, entah ke surga atau ke neraka. Dan akhirat itu abadi. Makanya tujuan dari pendidikan kita kepada anak-anak kita adalah untuk mempersiapkan mereka, tujuan utamanya mereka itu berada di akhirat. Bukan hanya di dunia. Di dunia hanyalah sarana. Kita mempersiapkan mereka agar mereka ready untuk melangkah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini, Malik Yaumiddin, itu membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Sekaligus roja, harapan kepada Allah. Karena kita takut apabila kita ini mendapatkan murka Allah, tapi di sisi lain kita mengharapkan agar Allah menyayangi dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Nah, oleh karenanya kita diingatkan Allah lah pemilik hari pembalasan. Dan ini juga sebagai dalil ya bagi mereka yang menentang akan adanya hari akhir. Karena orang-orang yang menentang adanya hari akhir, mereka itu sejatinya ya tidak memiliki keyakinan tentang konsep keadilan. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Misal, kita bicara misalnya ya, ada seorang manusia, kemudian dia disakiti, dizolimi, hartanya dirampas, kemudian badannya dilukai. Kemudian orang yang melukai ini, itu di pengadilan dunia, dia bebas. Dia dia selamat. Sementara orang ini udah dalam keadaan luka, sakit. Dan dia sakit hati, tapi dia nggak bisa membalas. Kemudian ketika kedua-duanya meninggal dunia, apakah selesai urusannya? Berarti sungguh dong, orang yang berbuat zolim ini enak, sementara orang yang dizolimi ini, ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti dunia ini nggak adil dong, kalau seandainya orang mengatakan tidak ada hari pembalasan. Karena itulah, ya, apapun yang dilakukan oleh semua orang di muka bumi ini, taruhlah ada orang yang selamat dari hukuman dunia, maka mereka tidak akan lepas dari hukuman Allah di akhirat. Dan itulah yang paling menakutkan. Sebagaimana kita tahu ya, seperti sekarang ini Yahudi. Ya, orang-orang ya Yahudi ya yang ada di Israel sana, terutama para pemimpin-pemimpinnya seperti Netanyahu dan lain sebagainya, maka kita katakan dia adalah teroris yang sebenarnya. Dia adalah seorang yang paling zalim. Dia adalah seorang yang paling biadab di muka bumi ini. Dia adalah seorang pelaku genosid dan seterusnya. Dan apabila seandainya dia itu dihukum atau disidang di pengadilan internasional, maka pengadilan itu tidak akan bisa memberikan keadilan atas hilangnya ribuan bahkan ratusan ribu manusia, terutama kaum muslimin yang
telah dibantai olehnya, apalagi anak-anak masih kecil. Maka nggak ada satupun hukum di dunia yang bisa memberikan keadilan. Kelak nanti di akhirat, hanya Allah lah yang akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang seperti dia ini. Dan kelak mudah-mudahan dia menjadi, kerak di dalam jahannam. Waliyadzubillah. Ya. Lalu kemudian, setelah itu, ayat yang kelima adalah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya, atau tafsir yang kita ajarkan adalah, kami menyembah hanya kepadamu semata dan memohon pertolongan hanya kepadamu semata. Para ulama menerangkan bahwasanya kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini adalah sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Karena untuk inilah manusia diciptakan. Karena ini adalah substansi daripada keikhlasan di dalam beribadah, yaitu menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, di dalam bahasa ya, itu seharusnya objek diletakkan di belakang. Misalnya saya membaca buku. Maka saya subjek membaca predikat atau verb, kata kerja. Buku adalah objek. Juga sama, saya beribadah kepada Allah. Saya subjek. Beribadah kata kerjanya, Allah adalah objek. Tapi di dalam kata ini, objeknya lebih didahulukan, yaitu Allah. Ya, sebelum predikat atau kata kerjanya, yaitu na'budu wa nasta'in. Ya. Dan kata na'budu dan nasta'in juga sudah mengandung subjek, yaitu kami beribadah dan kami memohon pertolongan. Apa faidahnya? Setidaknya ada dua faidah utama. Pertama adalah lil hasyr. Ya, yaitu untuk membatasi. Artinya ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada faidah takhsis ya. Maknanya adalah nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Kami mengkhususkan hanya semata-mata dirimu ya Allah untuk beribadah dan meminta pertolongan. Ada hasr. Ya, makanya ini menunjukkan takkid atau penekanan betapa utamanya ya objeknya, yaitu Allah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan adab. Adab yaitu mendahulukan Allah sebagai objek sebelum perbuatan kita dan kita sendiri. Artinya Allah dulu yang kita dahulukan. Kemudian kalau kita perhatikan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata iyyaka-nya diulang 2 kali. Baru kemudian predikatnya na'budu kemudian wa nasta'in. Kata iyyaka diulang 2 kali, ini berarti menunjukkan adanya takkid dan penguatan atas hak Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, kemudian juga disebutkan ya di dalam riwayat ya, dan juga diterangkan oleh para ulama, kata na'budu itu adalah haknya Allah, karena hanya kepada Allah kita beribadah. Adapun nasta'in adalah haknya makhluk, di mana Allah yang akan memberikan pertolongan. Dan kata isti'anah itu ada pada 2 poin utama, yaitu as-siqatu billah, percaya kepada Allah, karena Allah lah yang satu-satunya yang bisa menolong kita, dan al-i'timadu alaihi, dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, coba kita perhatikan, didahulukan kata na'budu sebelum nasta'in. Kenapa didahulukan ibadah sebelum isti'anah, sebelum memohon pertolongan? Karena ibadah na'budu adalah haknya Allah. Nasta'in, meminta pertolongan adalah haknya makhluk. Maka mendahulukan haknya Allah sebelum haknya makhluk. Itu bagian dari adab. Dan bagian dari, ya tentunya, kewajiban seorang muslim. Haknya Allah lebih didahulukan daripada haknya makhluk. Kemudian, ya na'budu, ibadah adalah tujuan. Ya, dan maksud. Tujuan kita ada di muka bumi ini adalah tujuannya untuk ibadah. Adapun isti'anah, minta tolong, kita minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, itu adalah wasilah atau sarana agar kita bisa lebih beribadah dengan baik. Maka kaidahnya, ya sesuatu yang menjadi tujuan lebih dikedepankan daripada sesuatu yang masih berupa sarana atau wasilah. Jadi mendahulukan tujuan sebelum wasilah. Terus kemudian juga ini memberikan pelajaran bahwasanya siapa yang menegakkan hak Allah yaitu ibadah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya inayah atau al-aun, yaitu pertolongan.
Berarti kunci pertolongan Allah adalah semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin seseorang itu bertakarub kepada Allah, semakin seseorang itu beribadah kepada Allah, maka semakin dekat pertolongan Allah. Ya, maka akan semakin mendapatkan pertolongan Allah. Karenanya iyyaka na'budu adalah hakikat dari la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in adalah hakikat dari hauqala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dengan demikian iyyaka na'budu itu akan menolak riya, sum'ah, pamer, termasuk syirik di dalam diri. Iyyaka nasta'in akan menolak sifat sombong, arogan, takabur. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita masuk ke ayat yang ke-6, ya, yaitu permohonan kita kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsirnya itu Islam dan Sunnah. As-siratal mustaqim adalah Islam dan Sunnah. Ini menunjukkan butuhnya kita dengan hidayah. Butuhnya kita dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah ada dua macam, hidayatul bayan wal irsyad dan hidayatul taufik wal ilham. Hidayatul bayan wal irsyad adalah hidayah berupa memberikan penjelasan, nasihat. Itu dimiliki oleh kita manusia. Adapun orang yang kita nasihati menerima atau tidak, itu adalah di tangan Allah. Itulah hidayah taufik wal ilham. Ya, hidayah taufik wal ilham. Nah, untuk mendapatkan hidayah, kita tahu Allah yang memegang hidayah itu dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Doa kita adalah ikhtiar. Ya. Dan kemudian ya, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan hidayah, itu adalah tawakal, tawakul. Nah, oleh karenanya untuk mendapatkan hidayah, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah dan mengambil sebab hidayah tersebut dan bertawakal kepada Allah. Dan hidayah yang paling baik adalah hidayah itu kita mendapatkan hidayah menuju ke as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dikatakan mustaqim adalah jalan yang tidak berkelok-kelok, jalan yang tidak bengkok, jalan yang tidak bercabang-cabang, jalan yang lurus. Nah, berarti kalau ada as-siratal mustaqim berarti ada jalan yang tidak lurus, ada jalan yang sesat, ada jalan yang menyimpang. Dan jalan yang menyimpang itu nanti akan disebutkan di ayat yang ke-7. Oleh karenanya, ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya yang namanya mendidik anak itu hakikatnya adalah kita sedang berupaya untuk mencari hidayah bagi anak kita. Menghadirkan hidayah. Ya, tapi tentunya yang dapat menjadikan hidayah itu diterima atau tidak adalah Allah. Yang penting kita adalah harus berusaha. Ya, kita harus berusaha dan kita selalu butuh hidayah dengan Allah. Kemudian ayat yang ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ini adalah tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang as-siratal mustaqim. Dan penafsiran yang paling tinggi adalah penafsiran ayat dengan ayat. Yaitu menafsirkan ayat Allah dengan ayat Allah yang lain. Dan di sini Allah langsung menafsirkan apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya. Dan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka tidak lain dan tidak bukan adalah alladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, jadi orang-orang yang Allah berikan nikmat itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang mereka berasal dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Dan ini dalil wajibnya kita untuk mengikuti jalannya nabi dan jalannya salafus saleh. Karena orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi. Kemudian as-siddiqin, dan manusia yang paling siddiq adalah para sahabat. Syuhada, orang-orang yang pertama kali mati syahid adalah para sahabat. Saleh, orang-orang yang paling saleh adalah para sahabat. Ya. Maka ini menunjukkan dalil wajibnya kita untuk mengikuti metode dan jalannya para salaf. Jadi kalau ditanya apa dalilnya mengikuti para salaf, di antara dalilnya adalah ini. Itu jalannya orang-orang yang mengikuti, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang dari kalangan nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin.
Kemudian ini juga menunjukkan wajibnya kita menjauhi kesesatan karena ada jalan-jalan yang tersesat. Jalan tidak mengikuti jalannya orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Ya, dan orang-orang yang adh-dhalin, orang-orang yang tersesat. Berarti ini adalah dua kutub. Pertama, yang Allah murkai, ya. Orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Yahudi. Orang-orang yang tersesat adalah mereka orang-orang yang amilu bila ilmin. Orang yang beramal tapi nggak punya ilmu. Tersesat. Nah, orang-orang yang benar, yang hak, yang mengikuti jalan yang lurus adalah orang yang berada di atas as-siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang mereka menghimpun antara ilmu dan amal. Punya ilmu baru beramal, dan tidak mengamalkan kecuali ada ilmunya. Maka inilah orang-orang yang berada di atas as-sirat al-mustaqim. Yang sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Berarti di sini ada dua hidayah lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Kita butuh kedua-duanya karena ada orang yang Allah berikan hidayah kepada ilmu tapi tidak Allah berikan hidayah kepada amal. Punya ilmu nggak mau mengamalkan, maka Allah murka. Ya. Apa namanya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, yaitu engkau mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan. Di sisi lain, ada orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada amal tapi tidak kepada ilmu. Punya amal tapi nggak punya ilmu. Maka mereka tersesat. Makanya kita selalu butuh dua hidayah ini. Makanya ketika kita minta ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka kita meminta, ya Allah tunjukilah kami jalan kepada ilmu dan amal. Ya. Jalan kepada ilmu dan amal. Kemudian kalau Anda perhatikan ya, jalan yang lurus adalah jalan yang an'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. An'amta itu berarti kita menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah. Ya Allah, engkau lah yang memberikan nikmat. Karena ini adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu kebaikan, kita katakan dari Allah, ya. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Surat An-Nisa 79. Apabila itu adalah kebaikan yang menimpamu, maka katakan dari Allah. Tapi perhatikan ketika Allah menyebut orang-orang yang tersesat, Allah tidak mengatakan yaitu orang-orang yang Allah sesatkan, tidak, tapi Allah mempergunakan isim majhul, yaitu orang-orang yang al-maghdub, orang-orang yang tersesat. Itu disandarkan sendiri kepada manusia. Dan bukan pula orang-orang yang ad-dhalin, yang tersesat ad-dhal. Allah tidak mengatakan orang yang Allah sesatkan. Karena adab kita adalah tidak menyandarkan keburukan kepada Allah, meskipun Allah yang menetapkan. Karenanya kita tidak mengatakan ya orang-orang yang Allah murkai, tapi adalah ya asalnya maknanya adalah orang-orang yang dimurkai dan tidak bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Adabnya adalah apabila ada keburukan, maka sandarkan kepada manusia itu sendiri. Sandarkan kepada manusia. Ya, sebagaimana dalam lanjutan tadi surat An-Nisa 79, ya wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Adapun keburukan yang menimpa engkau, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Nah, oleh karenanya jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat, yaitu jalannya hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan para nabi. Dan siapa saja yang mengikuti mereka, bukan jalannya orang-orang Nasrani dan bukan jalannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang Allah murkai, orang Nasrani yang tersesat. Kemudian ya kita di dalam salat kita ucapkan amin, yaitu perkenankanlah doa kami. Jadi para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara ringkas, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling lengkap ya kandungannya. Karena di situ ada haknya Allah Sang Khalik, yaitu berupa tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian ada haknya makhluk, yaitu pertolongan Allah dan hidayah Allah. Allah memberikan pertolongan dan Allah memberikan hidayah. Hidayah bagi makhluknya yang menunaikan hak Allah, yaitu Allah berikan jalan yang lurus. Berarti di dalam surat Al-Fatihah ini kita bisa belajar, ada orang yang mengatakan ya pembagian tauhid menjadi 3 itu nggak ada dalilnya. Maka kita katakan suratul Fatihah ini adalah dalil yang paling jelas tentang adanya 3 jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Kemudian juga di dalam suratul Fatihah ini juga ya kita bisa menetapkan
akidah atau keimanan tentang adanya ya yaumil akhir, yaitu hari akhir, hari kiamat. Kemudian juga kita menetapkan tentang adanya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bahwasanya yang namanya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus kemudian juga ketika bicara tentang hidayah, ada 3 jenis orang yang Allah berikan hidayah. Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dan kemudian orang yang mengetahui kebenaran tapi nggak mau mengikuti dan mengamalkannya, itulah orang-orang yang dimurkai Yahudi. Dan orang-orang yang jahil dengan kebenaran tapi semangat beramal, itulah orang-orang Nasrani. Kemudian juga dalam suratul Fatihah ini ada 3 pilar ibadah, yaitu mahabbah, cinta kepada Allah, yaitu ketika kita mengucapkan sanjungan alhamdulillah, itu adalah sanjungan yang berangkat dari mahabbatan atau hubban, cinta kepada Allah. Ya. Kemudian juga ketika kita lihat ya, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta atau Malik Yaumiddin, itu adalah tarhib ya, untuk membangun khauf, rasa takut. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim yang disebutkan pertama kali untuk menyebutkan nama dan sifat Allah, itu akan membuahkan roja, yaitu mengharapkan balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita belajar dari suratul Fatihah, yaitu 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Berarti ini ikhlas. Dan kemudian yang kedua mutaba'ah, yaitu harus mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya ya orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Dalilnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah menerangkan jalan yang lurus adalah ya jalannya orang-orang yang an'amta alaihim. Orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya. Nah, oleh karenanya kita belajar di dalam suratul Fatihah itu ada hal-hal yang paling utama dan paling baik. Alhamdu adalah pujian sanjungan yang paling baik, dan ini merupakan syukur bilisan yang paling utama. Allah adalah nama Allah yang paling utama dan paling tinggi, yang paling sempurna dan paling mulia dan paripurna. Rabbul Alamin adalah merupakan ya sifat rububiyah Allah, yang menunjukkan dalil yang paling besar akan kekuasaan Allah dan kesempurnaan Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim adalah menunjukkan sifat rahmah. Ini menunjukkan adalah adanya alaqah atau hubungan yang paling erat dan kuat antara Rabb dengan hambanya. Kemudian ketika kita katakan Malik Yaumiddin, ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah ya, dari rububiyahnya yang paling besar. Karena Allah bukan hanya penguasa di dunia dan di akhirat ya, tapi di akhirat sudah tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Yaumiddin adalah hari yang paling dahsyat. Dan iyyaka na'budu adalah hak Allah yang paling besar. Iyyaka nasta'in adalah salah satu dari amalan hamba yang paling utama. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang paling baik. Ya, alladzi an'amta alaihim adalah manusia yang paling utama dan yang paling baik, yaitu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Dan al-maghdub alaihim waladdallin adalah manusia yang paling jelek, yang paling jauh dari kebaikan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, apa sih pelajaran pendidikan yang bisa kita ambil dari suratul Fatihah? Yang pertama adalah kita belajar mendahulukan adab, terutama kepada Allah. Ada di dalam basmalah. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk mendahulukan haknya Allah, yaitu tauhid. Ini adalah adab yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, kita belajar, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya, hendaknya ketika kita hendak mendidik siapapun, apalagi anak kita, maka didiklah haknya Allah terlebih dahulu, yaitu ajarkan akidah yang benar dahulu, yakni kenalkan dia dengan Allah. Dan kemudian yang keempat adalah ya, di antara pondasi pendidikan adalah membangun pondasi cinta, yaitu mahabbah. Karena inilah yang akan mendorong seseorang melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ajarkan anak tauhid, di antaranya 3 macam tauhid yang ada di dalam suratul Fatihah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Lalu kemudian juga ajarkan kepada anak ya, yaitu syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Lalu kemudian ajarkan anak salah satu pondasi pendidikan yang utama adalah syukur. Kemudian juga ajarkan kepada anak 3 pilar ibadah ada pada mahabbah, roja, dan khauf. Kemudian juga dalam suratul Fatihah kita belajar bahwasanya kita mendidik anak dengan metode targhib wa tarhib, yaitu memberikan motivasi dan memberikan ancaman.
Kemudian kita belajar juga bahwasanya substansi dan pondasi utama dari pendidikan adalah dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Ya. Terus kemudian juga kita belajar dari suratul Fatihah untuk mendidik dengan ilmu dan amal, dengan ikhtiar dan tawakal, nggak boleh lepas dengan doa. Oleh karenanya doa adalah faktor utama di dalam pendidikan Islam. Lalu kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi adalah ajarkan bahwasanya dunia adalah ladang bagi akhirat. Kita hidup di dunia hanya sementara, tujuan utama kita adalah akhirat. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya yaitu suratul Ikhlas ya. Dan kita juga mengambil pelajaran memetik faidah-faidah dari surat-surat ini. Ya barakallahu fikum jami'an. Apabila ada pertanyaan yang masuk silakan. Apabila tidak ada maka kita tutup dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apalagi sudah pukul 11:30 kurang ya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Nanti insya Allah kita jawab di pertemuan berikutnya karena kita sudah lewat dari waktu. Ya barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.